Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Vicky Fendi selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas F. Di sini kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan chapter 13 yang berjudul sampling. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Rahmadani Sandri Gusaneng dengan NPM 055, lalu ada Ica Dwi Sabrina dengan NPM 039, Nila Kamelia NPM 060, dan Andriana Dwi Rahayu dengan NPM 066. Sampel adalah proses pemilihan individu, objek, atau peristiwa yang tepat sebagai perwakilan untuk seluruh populasi. Alasan dari penggunaan sampel adalah dalam investigasi penelitian yang melibatkan beberapa ratus bahkan ribuan elemen, secara praktis mustahil untuk mengumpulkan data dari atau menguji atau memeriksa setiap elemen. Bahkan jika memungkinkan akan menjadi kendala dalam hal waktu, biaya, dan sumber daya manusia lainnya. Studi sampel daripada seluruh populasi juga terkadang cenderung menghasilkan hasil yang lebih handal. Hal tersebut terutama karena kelelahan, kekurangan, dan lebih sedikit kesalahan. Baik, selanjutnya mengenai populasi, elemen, sampel, unit sampel, dan subjek. Populasi mengacu pada keseluruhan kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin diselidiki oleh peneliti. Ini merupakan kelompok orang, peristiwa, atau hal menarik yang ingin disimpulkan oleh peneliti berdasarkan statistik sampel. Lalu yang kedua adalah elemen, merupakan suatu elemen dari satu anggota populasi. Lalu yang ketiga adalah sampel, merupakan bagian dari populasi, yaitu terdiri dari beberapa anggota yang dipilih darinya. Dengan kata lain, beberapa tetapi tidak semua. Jadi elemen populasi ini akan membentuk sampel. Lalu yang keempat adalah unit sampel, merupakan elemen atau kumpulan elemen yang tersedia untuk dipilih dalam beberapa tahap proses pengambilan sampel. Dan yang kelima adalah subjek, merupakan satu anggota sampel sama seperti elemen yang merupakan satu anggota dari populasi. Selanjutnya mengenai data sampel dan nilai populasi. Parameternya adalah karakteristik atau ukuran dari populasi yang meliputi rata-rata populasi, deviasi standar populasi, dan variansi populasi. Lalu representativeness of samples. Dalam penelitian, penting untuk memilih sampel yang dapat mewakili populasi yang lebih besar. Meskipun sampel tidak akan pernah menjadi replika sempurna dari populasi, memilih sampel dengan cara ilmiah dapat memastikan bahwa statistik sampel, seperti rata-rata sampel, deviasi standar sampel, atau variansi sampel, cukup mendekati parameter populasi, yaitu seperti rata-rata populasi, deviasi standar populasi, atau varians populasi. Normalitas of distributions, yaitu yang pertama adalah estimasi karakteristik populasi. Agar estimasi dari sampel akurat, distribusi karakteristik dalam sampel harus mengikuti pola distribusi normal yang sama seperti dalam populasi. Central Limit Theorem menyatakan bahwa distribusi rata-rata sampel akan mendekati distribusi normal saat ukuran sampel besar meskipun distribusi populasi tidak normal. Nah, pentingnya ukuran dan desain sampel ini yaitu ukuran sampel dan desain sampling yang baik memastikan bahwa distribusi rata-rata sampel mendekati normalitas sehingga memungkinkan estimasi yang lebih akurat tentang populasi. Nah, sampel dianggap representatif jika tidak terlalu mewakili nilai ekstrim dari populasi. Jika sampel mengandung nilai yang sangat tinggi atau rendah, maka rata-rata sampel mungkin jauh dari rata-rata populasi. Selanjutnya mengenai proses pengambilan sampel, merupakan proses pemilihan sejumlah elemen yang tepat dari populasi, sehingga studi sampel dan pemahaman tentang sifat atau karakteristiknya memungkinkan kita untuk mengeneralisasi sifat atau karakteristik tersebut ke elemen populasi. Lalu langkah-langkah utama dalam pengambilan sampel, yang pertama adalah mendefinisikan populasi. Jadi pengambilan sampel dimulai dengan mendefinisikan secara tepat populasi sasaran. Populasi sasaran ini harus didefinisikan dalam hal elemen, batas geografis, dan waktu. Lalu langkah yang kedua adalah menentukan kerangka sampel.
Kerangka sampel adalah representasi secara fisik dari semua elemen dalam populasi tempat sampel diambil. Lalu yang ketiga, menentukan desain pengambilan sampel. Dalam pengambilan sampel probabilitas, elemen-elemen dalam populasi memiliki beberapa peluang probabilitas yang diketahui dan bukan nol untuk dipilih sebagai subjek sampel. Dalam pengambilan sampel non-probabilitas, elemen-elemen tidak memiliki peluang yang diketahui atau telah ditentukan sebelumnya untuk dipilih sebagai subjek. Lalu langkah yang keempat adalah menentukan ukuran sampel. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan tentang ukuran sampel yaitu yang pertama ada tujuan penelitian, lalu tingkat presisi yang diinginkan, risiko yang dapat diterima dalam memprediksi tingkat presisi tersebut, jumlah variabilitas dalam populasi itu sendiri, keterbatasan biaya dan waktu, serta dalam beberapa kasus ukuran populasi itu sendiri. Dan langkah yang kelima adalah menentukan proses pengambilan sampel. Pada tahap akhir proses pengambilan sampel, keputusan berkenaan dengan populasi sasaran, kerangka sampel, teknik sampel, dan ukuran sampel yang harus dilaksanakan. Selanjutnya adalah sampel probabilitas. Bila elemen dalam populasi memiliki peluang yang diketahui dan bukan nol untuk dipilih sebagai subjek dalam sampel, maka peneliti menggunakan desain pengambilan sampel probabilitas. Pengambilan sampel probabilitas dapat bersifat tidak terbatas, atau pengambilan sampel acak sederhana, atau terbatas, yaitu pengambilan sampel probabilitas yang kompleks. Lalu untuk pengambilan sampel acak sederhana atau tidak terbatas, merupakan setiap elemen dalam populasi yang memiliki peluang yang diketahui dan sama untuk dipilih sebagai subjek. Ketika kita mengambil elemen dari populasi, kemungkinan besar pola distribusi karakteristik yang ingin kita selidiki dalam populasi juga terdistribusi dengan cara yang sama pada subjek yang kita ambil untuk sampel. Desain pengambilan sampel ini yang dikenal sebagai pengambilan sampel acak sederhana memiliki bias paling sedikit dan menawarkan generalisasi yang paling baik. Namun, proses pengambilan sampel ini bisa menjadi rumit dan mahal. Selain itu, daftar populasi yang sepenuhnya diperbarui mungkin tidak selalu tersedia. Nah, materi yang selanjutnya ada pengambilan sampel probabilitas terbatas atau kompleks, di mana desain ini tuh menawarkan alternatif yang lebih efisien daripada pengambilan sampel acak sederhana dengan menyediakan lebih banyak informasi untuk ukuran sampel tertentu. Nah, 5 desain yang paling umum itu ada sampel sistematis, sampel acak berstrata, sampel cluster, dan juga sampel ganda. Nah, yang pertama ada systematic sampling, di mana systematic sampling ini melibatkan pemilihan setiap elemen ke N dari populasi, dimulai dari elemen acak antara 1 dan N. Nah, di sini ada contohnya, ini dapat kita lihat bahwa misalnya, untuk memilih 35 rumah dari 260, kita bisa memilih setiap rumah ke-7, mulai dari nomor acak antara 1 dan 7. Namun, perlu diwaspadai adanya potensi systematic bias, seperti jika setiap rumah ke-7 adalah rumah pojok yang mungkin memiliki karakteristik berbeda, misalnya tingkat kebisingan yang lebih rendah. Hal ini dapat mengakibatkan kesimpulan yang salah. Nah, systematic sampling ini sering digunakan dalam survei pasar dan sikap konsumen. Lalu selanjutnya ada stratified random sampling, di mana sampling ini melibatkan pembagian populasi menjadi subkelompok atau strata yang relevan. Nah, diikuti dengan pengambilan sampel acak dari setiap strata. Teknik ini penting ketika ada kelompok yang diperlukan memiliki karakteristik berbeda dalam variabel yang diteliti, seperti perbedaan kebutuhan pelatihan antara manajer tingkat menengah dan pekerja administrasi. Nah, dengan stratifikasi ini, peneliti dapat menghindari maskulasi data yang terjadi jika hanya menggunakan simple random sampling, di mana variasi antar kelompok bisa saling menutupi. Nah, di dalam stratified random sampling ini ada istilah yang namanya proporsionate dan disproportionate sampling, di mana proportionate stratified sampling ini adalah sampel diambil secara proporsional dari setiap strata sesuai dengan jumlah elemen dalam strata tersebut. Nah, contohnya, jika organisasi memiliki 10 manajer puncak, 30 manajer menengah, dan 50 manajer level rendah, maka 20% dari setiap strata akan diambil secara proporsional. Nah, yang kedua ada disproportionate stratified sampling, di mana pengambilan sampel dari setiap strata tidak harus proporsional terhadap jumlah elemen di strata. Hal ini dilakukan jika peneliti menganggap bahwa jumlah sampel proporsional tidak cukup representatif, atau jika ada lebih banyak variasi dalam satu strata dibandingkan strata lainnya. Nah, di sini ada contoh dari tabel
13.1, di mana tabel 13.1 ini menggambarkan dua metode sampling, proportionate dan disproportionate. Nah, pada proportionate sampling ini, sampel diambil secara proporsional dari setiap strata berdasarkan ukuran strata. Sebaliknya, pada disproportionate sampling, sampel diambil lebih banyak atau lebih sedikit dari beberapa strata untuk memastikan representasi yang lebih akurat dari kelompok tertentu atau mengatasi variabilitas dalam strata tertentu. Yang selanjutnya ada cluster sampling, di mana cluster sampling ini mengumpulkan sampel dalam kelompok cluster yang merupakan agregat alami dari elemen dalam populasi. Nah, populasi dibagi menjadi klaster. Kemudian diambil sampel acak dari klaster tersebut, di mana semua atau sebagian elemen dalam klaster disertakan dalam sampel. Nah, cluster sampling ini menawarkan heterogenitas dalam klaster dan homogenitas antar klaster. Kebalikan dari stratified random sampling. Nah, teknik ini digunakan untuk mengurangi biaya, meskipun lebih rentan terhadap bias dan kurang dapat digeneralisasi. Nah, dalam cluster sampling ini juga ada yang namanya area sampling, di mana area sampling adalah jenis cluster sampling, di mana cluster dibentuk berdasarkan wilayah geografis, misalnya blok kota. Nah, teknik ini sering digunakan untuk survei lokal dan lebih murah dibandingkan metode sampling lain. Nah, di sini juga ada yang namanya single stage atau multi stage cluster sampling, di mana single stage ini semua elemen dalam cluster yang dipilih acak diambil sebagai sampel. Nah, untuk multi stage sendiri, ini proses pengambilan sampel dilakukan dalam beberapa tahap, mulai dari lokasi besar hingga elemen kecil. Misalnya dalam survei nasional yang mengelompokkan lokasi menjadi perkotaan, semi perkotaan, dan pedesaan sebelum memilih area dan unit lebih kecil. Nah, selanjutnya ada double sampling. Nah, double sampling ini teknik pengambilan sampel yang terakhir. Nah, double sampling dilakukan ketika informasi tambahan dibutuhkan dari subset yang sudah dikumpulkan sebelumnya. Setelah sampel awal digunakan untuk mengumpulkan data, subsampel dari sampel tersebut dipelajari lebih lanjut. Di sini bisa dicontohkan apabila ada wawancara awal menunjukkan bahwa beberapa responden lebih memahami masalah organisasi. Mereka dapat diwawancarai lagi untuk menggali lebih dalam. Nah, setelah kita mengetahui keempat sampling, kita dapat mereview probabilitas dari sampel tersebut. Ada dua jenis sampling probabilitas. Yang pertama untuk simple random sampling, semua elemen memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Sedangkan untuk complex sampling, terdiri dari 5 desain yang sudah disebutkan di atas. Nah, untuk cluster sampling ini itu yang paling murah namun kurang andal. Dan untuk stratified sampling itu yang paling efisien, sedangkan systematic sampling bisa terkena bias. Nah, untuk area sampling itu merupakan bentuk cluster sampling yang paling populer. Nah, selanjutnya ada materi mengenai non-probability sampling. Nah, dalam non-probability sampling, elemen-elemen populasi tidak memiliki peluang yang diketahui untuk dipilih, sehingga hasil studi bisa digeneralisasi. Namun, metode ini sering digunakan untuk mendapatkan informasi awal secara cepat dan murah. Ada dua jenis utama, ada convenience sampling, di mana convenience sampling ini pengumpulan data dari responden yang mudah diakses. Contohnya adalah studi di mall yang melibatkan pengunjung yang bersedia ikut. Sering digunakan pada tahap eksplorasi. Nah, yang kedua ada purposive sampling. Ini pemilihan responden berdasarkan kriteria khusus. Nah, purposive sampling ini dibagi lagi menjadi dua tipe. Yang pertama ada judgment sampling, di mana responden yang ahli atau memiliki informasi khusus seperti manajer senior. Yang kedua ada quota sampling, di mana sampling ini itu mengatur agar kelompok-kelompok tertentu terwakili secara proporsional, tetapi dipilih secara non-acak. Contoh, seperti membagi sampel antara pekerja blue collar dan white collar sesuai proporsi mereka dalam populasi. Yang terakhir adalah materi review of non-probability sampling design, di mana ada dua jenis utama. Yang pertama ada convenience sampling. Ini adalah yang paling tidak dapat diandalkan dalam hal generalisasi, namun sering menjadi satu-satunya pilihan saat informasi cepat dibutuhkan atau dalam riset eksplorasi. Nah, yang selanjutnya ada purposive sampling.
Nah, purpose sampling itu kan tadi ada judgment sama kuota. Nah, judgment ini cocok digunakan ketika hanya populasi terbatas yang memiliki informasi yang diperlukan, meskipun generalisasinya itu terbatas. Nah, untuk kuota sampling sendiri itu berguna untuk memastikan representasi elemen minoritas, meskipun hasilnya kurang dapat digeneralisasi. Nah, secara keseluruhan, meskipun non-probability sampling terbatas dalam generalisasi, metode ini itu menawarkan fleksibilitas dan seringkali menjadi alternatif terbaik. Materi selanjutnya yaitu contoh ketika desain sampling tertentu akan tepat. Yang pertama yaitu pengambilan sampel acak sederhana. Desain pengambilan sampel ini itu paling baik jika generalisasi temuan ke seluruh populasi merupakan tujuan utama penelitian. Seperti contoh pada berikut ini, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia dari sebuah perusahaan dengan 82 karyawan dalam daftar gajinya telah diminta oleh Wakil Presiden untuk mempertimbangkan atau merumuskan kebijakan jam kerja fleksibel yang dapat diterapkan. Direktur tersebut merasa bahwa kebijakan seperti itu tidak diperlukan karena semua orang tampak senang dengan jam kerja tersebut dan tidak ada yang mengeluh. Merumuskan kebijakan seperti itu sekarang, menurut pendapat direktur, beresiko menciptakan masalah domestik bagi staf dan masalah penjadwalan bagi perusahaan. Namun dia ingin menggunakan prosedur pengambilan sampel acak sederhana untuk melakukan survei awal dan dengan hasilnya meyakinkan VP bahwa tidak perlu ada waktu kerja fleksibel dan mendesaknya untuk menghentikan masalah tersebut karena pengambilan sampel acak sederhana menawarkan generalisasi hasil yang paling besar ke seluruh populasi dan VP perlu diyakinkan penting untuk menggunakan desain pengambilan sampel ini. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel acak berstrata. Desain pengambilan sampel ini merupakan yang paling efisien karena pilihan yang baik ketika informasi yang dibedakan diperlukan terkait berbagai strata dalam populasi yang diketahui memiliki perbedaan dalam parameternya. Seperti contoh berikut ini, yaitu Direktur Sumber Daya Manusia dari sebuah perusahaan manufaktur ingin menawarkan seminar manajemen stres kepada personal yang mengalami tingkat stres yang tinggi. Ia menduga bahwa 3 kelompok paling rentan terhadap stres yaitu pekerja yang terus-menerus menangani bahan kimia berbahaya, lalu yang kedua mandor yang bertanggung jawab atas kuota produksi, dan konselor yang setiap hari mendengarkan masalah karyawan sehingga mereka menghayati dan menawarkan nasihat kepada mereka tanpa menyadari betapa mereka telah benar-benar membantu klien. Untuk merasakan tingkat stres yang dialami dalam masing-masing dari 3 kelompok dan seluruh perusahaan, direktur dapat mengelompokkan sampel ke dalam 4 kategori berbeda. Yang pertama yaitu pekerja yang menangani bahan kimia berbahaya, lalu yang kedua mandor, yang ketiga konselor, dan yang keempat semua karyawan yang lainnya. Ia kemudian dapat memilih prosedur pengambilan sampel acak yang tidak proporsional karena kelompok ketiga dapat diperkirakan sangat kecil dan kelompok kedua dan 1 jauh lebih kecil daripada kelompok 4, yaitu pengambilan sampel sistematis. Di sini itu maksudnya apabila kerangka sampel besar dan daftar unsur-unsurnya mudah diperoleh di satu tempat seperti buku petunjuk telepon, daftar gaji perusahaan, daftar kamar dagang dan sebagainya, maka prosedur pengambilan sampel yang sistematis akan memberikan keuntungan berupa kemudahan dan kecepatan dalam pengambilan sampel. Seperti contohnya yaitu seorang administrator ingin menilai reaksi karyawan terhadap skema tunjangan kesehatan yang baru dan lebih baik yang mengharuskan peningkatan premi yang harus dibayarkan oleh karyawan untuk keluarga mereka. Administrator dapat menilai antusiasme terhadap skema baru tersebut. Skema dengan menggunakan desain pengambilan sampel sistematis. Catatan perusahaan akan menyediakan kerangka pengambilan sampel dan setiap karyawan dapat dijadikan sampel. Rencana stratifikasi tidak diperlukan di sini karena kebijakan tersebut berlaku untuk seluruh perusahaan. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel cluster. Di sini itu maksudnya desain pengambilan sampel ini paling berguna ketika sekelompok orang heterogen akan diteliti pada satu waktu. Seperti contohnya yaitu seorang direktur sumber daya manusia tertarik untuk mengetahui alasan staf mengundurkan diri. Pengambilan sampel cluster akan berguna dalam kasus ini untuk mewawancarai keluar dari semua anggota yang menyelesaikan masalah akhir mereka di Departemen Sumber Daya Manusia pada hari yang sama sebelum mengundurkan diri. Klaster yang dipilih untuk wawancara akan didasarkan pada pengambilan sampel acak sederhana dari berbagai klaster personel yang mengundurkan diri pada hari yang berbeda. Wawancara akan membantu untuk memahami alasan pegawai kelompok individu yang heterogen, yaitu berbagai departemen, dan penelitian dapat dilakukan dengan biaya yang rendah. Yaitu pengambilan sampel area. Pengambilan sampel area paling cocok apabila sasaran penelitian dibatasi pada lokasi atau area tertentu.
Lalu selanjutnya yaitu pengambilan sampel ganda. Desain ini memberikan informasi tambahan dengan biaya tambahan yang minimal. Seperti contohnya dalam wawancara keluar sebelumnya, beberapa individu yaitu sebagai dari sampel klaster asli mungkin telah menyatakan bahwa mereka mengundurkan diri karena perbedaan filosofi dengan kebijakan perusahaan. Peneliti mungkin ingin melakukan wawancara mendalam dengan individu-individu tersebut untuk mendapatkan informasi lebih lanjut mengenai sifat kebijakan yang tidak disukai, dampak yang sebenarnya perbedaan filosofis, dan mengapa isu-isu khusus ini menjadi pusat sistem nilai individu. Informasi terperinci tambahan seperti itu dari kelompok sasaran melalui desain pengambilan sampel ganda dapat membantu perusahaan mencari cara mempertahankan karyawan di masa mendatang. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel yang mudah. Desain non-probabilitas ini yang sama sekali tidak dapat digeneralisasikan. Terkadang digunakan untuk memperoleh beberapa informasi dengan cepat guna memperoleh perasaan terhadap fenomena atau variabel yang diminati. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel berdasarkan penilaian. Salah satu jenis pengambilan sampel yang bertujuan. Maksudnya di sini yaitu desain pengambilan sampel berdasarkan penilaian digunakan apabila pengumpulan masukan informasi khusus mengenai area topik yang diteliti itu sangat penting, dan penggunaan desain pengambilan sampel lainnya tidak akan memberikan peluang untuk memperoleh informasi khusus. Seperti contohnya sebuah perusahaan farmasi ingin melacak efek obat baru pada pasien yang bermasalah pada kesehatan tertentu seperti distrofi otot, anemia sel sabit, artritis, dan lain-lain. Perusahaan tersebut kemudian menghubungi individu tersebut dan dengan sekelompok pasien yang secara sukarela menyetujui menguji obat tersebut. Ini adalah contoh penilaian karena data dikumpulkan dari kelompok khusus yang sesuai. Selanjutnya yaitu pengambilan sampel kuota. Jenis kedua dari pengambilan sampel bertujuan. Maksud dari hal ini tuh desain pengambilan sampel ini memungkinkan penyertaan semua kelompok dalam sistem yang diteliti. Dengan demikian, kelompok yang jumlahnya sedikit tidak akan terabaikan. Selanjutnya yaitu keputusan mengenai desain mana yang akan digunakan bergantung pada banyak faktor, termasuk berikut ini. Yang pertama yaitu luasnya pengetahuan sebelumnya di bidang penelitian yang dilakukan. Lalu yang kedua yaitu tujuan utama penelitian. Generalisasi efisiensi mengetahui lebih banyak tentang subkelompok dalam suatu populasi, memperoleh beberapa informasi dengan cepat meskipun tidak dapat diandalkan, dan lain-lain. Lalu yang terakhir yaitu pertimbangan biaya. Apakah ketepatan dan generalisasi sepadan dengan investasi waktu, biaya, dan sumber daya lain yang lebih banyak untuk menggunakan desain pengambilan sampel yang lebih canggih daripada yang kurang canggih? Bahkan jika demikian, apabila suboptimalisasi diperlukan karena keterbatasan biaya atau waktu. Selanjutnya yaitu masuk ke subbab berikutnya, yaitu masalah presisi dan keyakinan dalam menentukan ukuran sampel. Yang pertama yaitu ada presisi. Presisi sendiri itu mengacu pada seberapa dekat estimasi kita dengan karakteristik populasi yang sebenarnya. Biasanya kita memperkirakan parameter populasi berada dalam suatu rentang berdasarkan estimasi sampel. Presisi sendiri adalah fungsi dari rentang variabilitas dalam distribusi sampel dari rata-rata sampel. Artinya, jika kita mengetahui sejumlah sampel yang berbeda dari suatu populasi dan mengambil rata-rata dari masing-masing sampel tersebut, kita biasanya akan menemukan bahwa semuanya berbeda, terdistribusi secara normal, dan memiliki dispersi yang terkait dengannya. Semakin kecil dispersi atau variabilitas ini, semakin besar kemungkinan bahwa rata-rata sampel akan lebih dekat dengan rata-rata populasi. Variabilitas ini disebut dengan kesalahan standar, dilambangkan dengan SX. Kesalahan standar dihitung dengan rumus berikut. SX sama dengan S dibagi N. Selanjutnya yaitu ada keyakinan. Keyakinan menunjukkan seberapa yakin kita bahwa perkiraan kita akan benar-benar berlaku untuk populasi. Pada dasarnya, keyakinan mencerminkan tingkat kepastian yang dengannya kita dapat menyatakan bahwa estimasi parameter populasi berdasarkan statistik sampel kita akan berlaku. Tingkat keyakinan dapat berkisar dari 0 hingga 100%. Tingkat keyakinan 95% adalah tingkat yang diterima secara konvensional untuk sebagian besar penelitian bisnis. Yang paling umum dinyatakan dengan menunjukkan tingkat signifikasi sebagai P0,05. Dengan kata lain, kita katakan bahwa setidaknya 95 kali dari 100 kali estimasi kita akan mencerminkan karakteristik populasi yang sebenarnya. Selanjutnya yaitu data sampel presisi dan keyakinan dalam estimasi.
Presisi dan keyakinan merupakan isu penting dalam pengambilan sampel karena ketika kita menggunakan data sampel untuk menarik kesimpulan tentang populasi, kita berharap untuk cukup tepat sasaran dan memiliki beberapa gambaran tentang tingkat kemungkinan kesalahan. Karena estimasi titik tidak memberikan ukuran kemungkinan kesalahan, kita melakukan estimasi interval untuk memastikan akurasi yang relatif estimasi parameter populasi. Kesalahan baku SX dan presentasi atau tingkat keyakinan yang kita perlukan akan menemukan lebar interval yang dapat dipresentasikan oleh rumus di mana K adalah statistik T untuk tingkat keyakinan yang diinginkan. Selanjutnya yaitu kompromi antara keyakinan dan ketepatan. Bahwa jika kita menginginkan presisi yang lebih tinggi atau keyakinan yang lebih tinggi atau keduanya, ukuran sampel perlu ditingkatkan kecuali terdapat sedikit variabilitas dalam populasi itu sendiri. Namun jika ukuran sampel atau N tidak dapat ditingkatkan karena alasan apapun, katakanlah kita tidak mampu menanggung biaya peningkatan pengambilan sampel, maka dengan N yang sama, satu-satunya cara untuk mempertahankan tingkat presisi yang sama adalah dengan mengabaikan keyakinan yang dapat kita gunakan untuk memprediksi estimasi kita. Artinya, kita mengurangi tingkat keyakinan atau kepastian estimasi kita. Peneliti perlu mempertimbangkan setidaknya 4 risiko ketika mengambil keputusan mengenai ukuran sampel yang dibutuhkan untuk melakukan penelitian. Yang pertama yaitu seberapa besar presisi yang benar-benar dibutuhkan dalam memperkirakan karakteristik populasi yang diinginkan, yaitu berapa batas kesalahan yang diperbolehkan. Lalu yang kedua yaitu seberapa besar keyakinan yang benar-benar dibutuhkan, yaitu seberapa besar kemungkinan kita melakukan kesalahan dalam memperkirakan parameter populasi. Yang ketiga, sejauh mana terdapat variabilitas dalam populasi pada karakteristik yang diselidiki. Dan yang terakhir yaitu apa analisis biaya, yaitu manfaat dari peningkatan ukuran sampel. Selanjutnya yaitu mengenai sampel data and hypothesis testing. Jadi data sampel ini dapat digunakan tidak hanya untuk memperkirakan parameter populasi, tetapi juga untuk menguji hipotesis tentang nilai populasi tersebut. Prosedur pengujian ini menggunakan informasi yang sama seperti dalam estimasi interval, namun tujuannya berbeda. Nah, pada gambar di bawah ini terdapat contoh sebelumnya, yaitu nilai pembelian rata-rata pelanggan di sebuah department store. Nah, kita bisa mengubah pendekatan dan memperkirakan nilai pembelian rata-rata dengan akurasi tertentu, menjadi menentukan pelanggan itu membelanjakan jumlah rata-rata yang sama di departemen store A dan juga di departemen store B. Di bab 5 sebelumnya kita telah mengetahui bahwasannya langkah pertama kita harus menetapkan hipotesis nol yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan dalam nilai pembelian yang dilakukan oleh pelanggan di kedua toko tersebut. Ini dinyatakan pada nomor 1. Kemudian harus menyatakan hipotesis alternatif. Di sini kita menyatakan hipotesis alternatif dalam bentuk direksional. Mengapa? Karena kita tidak tahu apakah pelanggan itu membeli lebih banyak di toko A atau membeli banyak di toko B. Itu dinyatakan pada nomor 2. Selanjutnya, jika kita mengambil sampel sebesar 20 pelanggan dari masing-masing toko dan menemukan bahwa rata-rata nilai pembelian pelanggan di toko A adalah sebesar 105 dengan standar deviasinya sebesar 10. Kemudian, untuk angka-angka yang sesuai pada toko B ini adalah 100 dan juga 15. Nah, kita bisa melihat pada nomor 3 bahwasanya terdapat selisih sebesar hipotesis nol kita kan menyatakan bahwa tidak ada perbedaan atau selisih, jadi selisihnya adalah nol. Kemudian apakah kita harus menyimpulkan bahwa hipotesis alternatif ini diterima? Kita tidak bisa langsung menyatakan demikian untuk menentukan apakah hipotesis alternatif itu diterima. Jadi kita harus terlebih dahulu menemukan probabilitas atau kemungkinan dua rata-rata kelompok tersebut memiliki perbedaan sebesar 5 dalam konteks hipotesis nol atau perbedaan sebesar 0. Nah, ini bisa dilakukan dengan mengonversi perbedaan rata-rata sampel menjadi statistik T dan melihat probabilitasnya. Untuk perhitungan pengujian T seperti di gambar
Nilai T ini ditemukan menggunakan tabel distribusi T yang memiliki probabilitas yang telah diketahui. Kita bisa melihat di tabel 2 pada akhir buku statistik. Kemudian dengan melihat tabel distribusi T, kita dapat menemukan bahwa dengan dua sampel masing-masing berjumlah 20 atau derajat kebebasan ini menjadi sebesar 38 untuk nilai T agar signifikan pada tingkat 0,05, maka nilai kritisnya itu sekitar 2,021. Nah, ini kita bisa melihat pada kolom distribusi T untuk angka 40. Kemudian kita harus menggunakan uji dua arah karena kita tidak tahu apakah perbedaan antara toko A dan juga toko B ini positif atau negatif. Untuk probabilitasnya ini sebesar 90%, maka nilainya ini setidaknya sebesar 1,684. Ini kita bisa melihat angkanya pada sebelah kiri dari angka nilai kritis, yaitu 2,021. Nah, untuk statistik T dapat dihitung menggunakan rumus berikut ini, di mana X bar A dan juga X bar B ini merupakan rata-rata dari masing-masing kelompok, yaitu Departemen Store A dan juga Departemen Store B. Kemudian untuk standar deviasi 2A dan standar deviasi 2B ini merupakan variansi dari masing-masing kelompok. Untuk N1 dan juga N2-nya ini merupakan jumlah sampel dari masing-masing kelompok. Nah, nilai nominal nilai dari X bar A ini sebesar 105, sedangkan X bar B sebesar 100, maka terdapat selisih sebesar 5. Untuk standar deviasi pada store A itu sebesar 10, sedangkan store B sebesar 15. Kemudian jumlah sampel untuk store A itu sebesar 20 dan untuk store B sebesar 20 juga. Nah, setelah kita menghitung uji T, maka kita dapat menghitung denominatornya. Maka ditemukan bahwa perhitungan denominator itu sebesar 4,136. Nah, dari perhitungan ini kita dapat melihat bahwa T yang diperoleh adalah sebesar 1,209. Nah, kemudian kita membandingkan nilai kritis, nilai kritis dan juga distribusi T. Tadi kan diketahui bahwa nilai kritisnya sebesar 2,021, kemudian untuk nilai probabilitasnya sebesar 1,684. Nah, setelah kita menghitung nilai T itu ditemukan sebesar 1,209. Karena nilai T yang dihitung ini lebih kecil dari nilai kritis, maka kita tidak dapat menolak hipotesis nol. Baik, selanjutnya yaitu mengenai sample size atau ukuran sampel. Jadi, desain sampling dan ukuran sampel sama-sama penting untuk memastikan hasil penelitian dapat digeneralisasi ke populasi. Ukuran sampel yang besar tidak akan berguna jika desain sampling tidak tepat, dan desain sampling yang baik tidak akan memadai jika ukuran sampelnya tidak cukup besar untuk mencapai tingkat presisi dan kepercayaan yang diinginkan. Keduanya harus diperhatikan secara bersamaan dalam pengambilan keputusan sampling. Nah, untuk yang pertama, kita harus menentukan ukuran sampel. Di sini terdapat contoh. Kita misalkan seorang manajer ingin memiliki tingkat kepercayaan sebesar 95% bahwa penarikan bulanan di sebuah bank akan berada dalam interval kepercayaan sebesar $500. Nah, kita misalkan sebuah studi terhadap sampel klien menunjukkan bahwa rata-rata penarikan yang dilakukan oleh mereka ini memiliki standar deviasi sebesar $3.500. Kemudian pertanyaannya, berapa ukuran sampel yang dibutuhkan dalam kasus ini? Yang kita catat sebelumnya bahwa dalam menghitung atau memperkirakan rata-rata populasi ini dapat menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, karena tingkat kepercayaan yang dibutuhkan di sini adalah sebesar 95%, maka nilai K yang berlaku adalah 1,96. Ini kita dapat melihat dari tabel T. Kemudian untuk estimasi interval sebesar kurang lebih $500, ini harus mencakup dispersi sebesar 1,96 dikali
dikalikan dengan kesalahan standar, yaitu 500 sama dengan 1,96 dikalikan dengan kesalahan standar. Nah, untuk rumus dasar dalam menentukan ukuran sampel adalah sebagai berikut. Tunjukkan nomor 1, di mana untuk menghitung ukuran sampel kita menggunakan rumus kesalahan standar atau standar X-bar yang didefinisikan sebagai standar deviasi dari rata-rata sampel dibagi dengan akar dari ukuran sampel. Jadi S ini merupakan standar deviasi sampel, sedangkan yang N merupakan ukuran sampel. Nah, untuk yang nomor 2, ini merupakan hubungan antara presisi dan juga kesalahan standar. Jadi, dalam contoh ini, kita kan menginginkan agar selisih antara rata-rata sampel dan juga rata-rata populasi berada dalam rentang kurang lebih 500. Nah, dengan demikian, kita setting kesalahan standar itu sebesar 500, kemudian dikalikan dengan nilai K yang terkait dengan tingkat kepercayaan, yaitu 1,96 dikalikan dengan 1,96 ini untuk 95%, di mana 2,576 itu untuk 99%. Untuk yang nomor 3, ini kita misalkan populasi total ini lebih kecil dari ukuran sampel yang dihitung. Jadi dalam contoh ini kan gimana hanya terdapat 185 klien. Maka kita dapat menerapkan rumus sebagai berikut, di mana N ini merupakan ukuran total, N besar merupakan ukuran total, sedangkan N yang kecil merupakan ukuran sampel, dan S yang besar ini merupakan standar deviasi dari sampel. Jadi, kesimpulan dari contoh ini merupakan semakin tinggi tingkat kepercayaan akan semakin sempit rentang presisi yang diinginkan. Semakin besar ukuran sampel yang diperlukan, jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan atau semakin sempitnya rentang presisi yang kita inginkan, maka semakin besar juga ukuran sampel yang kita perlukan. Peningkatan presisi dan kepercayaan secara signifikan itu meningkatkan jumlah sampel yang dibutuhkan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara presisi dan ukuran sampel saat merancang sebuah penelitian. Untuk yang kedua, yaitu ukuran sampel dan kesalahan tipe 2. Jadi, ukuran sampel yang terlalu besar dapat menyebabkan kesalahan tipe 2, di mana peneliti secara keliru menerima temuan yang seharusnya ditolak. Misalnya, dengan ukuran sampel besar, bahkan korelasi yang sangat lemah bisa terlihat signifikan secara statistik, padahal sebenarnya hubungan tersebut tidak bermakna secara praktis untuk populasi. Oleh karena itu, penting untuk menemukan ukuran sampel yang seimbang, tidak terlalu besar atau tidak terlalu kecil. Kemudian yang ketiga, yaitu signifikansi statistik dan juga praktis. Jadi meskipun hasilnya ini terlihat signifikan secara statistik, peneliti juga harus mempertimbangkan signifikansi praktisnya. Sebuah hubungan yang mungkin signifikan secara statistik seperti korelasi sebesar 0,25 mungkin tidak terlalu bermakna secara praktis jika hanya menjelaskan sedikit variasi. Nah, untuk yang keempat yaitu aturan praktis. Jadi di sini terdapat empat aturan praktis. Untuk yang pertama, ukuran sampel antara 30 hingga 500 cocok untuk sebagian besar penelitian. Kemudian yang kedua, jika sampel dibagi ke dalam subkelompok, setiap subkelompok harus memiliki minimal 30 sampel. Lalu yang ketiga, dalam penelitian multivariat, ukuran sampel sebaiknya 10 kali lebih besar dari jumlah variabel. Untuk yang terakhir yaitu penelitian eksperimental yang sangat terkontrol, maka ukuran sampel bisa berkisar sebesar antara 10 hingga 20 orang. Yang kelima yaitu efisiensi dalam pengambilan sampel. Untuk mencapai efisiensi, ukuran sampel harus tepat dengan mempertimbangkan tingkat presisi yang diinginkan. Beberapa metode pengambilan sampel seperti pengambilan sampel acak berstrata lebih efisien daripada metode lain seperti pengambilan sampel cluster.
Efisiensi juga bisa terkait dengan waktu dan juga biaya. Jadi, pilihan metode pengambilan sampel harus disesuaikan dengan tujuan penelitian dan tingkat efisiensi yang diinginkan. Nah, selanjutnya itu materi mengenai sampling as related to qualitative studies. Pengambilan sampel dalam penelitian kualitatif sangat penting, seperti halnya dalam penelitian kuantitatif. Pendekatan ini biasanya menggunakan pengambilan sampel non-probabilitas dikarenakan tidak bertujuan untuk membuat inferensi statistik. Nah, salah satu metode yang sering digunakan adalah pengambilan sampel purposif, di mana subjek dipilih berdasarkan keahlian mereka dalam topik yang sedang diteliti. Penting untuk memastikan bahwa sampel ini mencerminkan keragaman populasi yang diteliti. Salah satu variasi dari pengambilan sampel purposif adalah pengambilan sampel teoritis yang dikembangkan oleh Glaser dan Strauss dalam teori grounded. Metode ini menekankan bahwa teori muncul dari data melalui proses berulang yang melibatkan pengambilan sampel, pengumpulan, dan juga analisis data. Kejenuhan teoritis ini terjadi ketika tidak ada informasi baru yang muncul dari data yang dikumpulkan. Dalam pengambilan sampel teoritis, pengambilan sampel tambahan didasarkan pada perkembangan teori yang muncul. Nah, dalam penelitian kualitatif, tidak mungkin menentukan sejak awal berapa banyak subjek yang diperlukan. Jadi, kita terus mengambil sampel sampai tidak ada lagi informasi baru yang diperoleh. Ukuran sampel yang dibutuhkan juga akan bergantung pada keberagaman populasi yang akan diteliti. Semakin heterogen populasinya, maka semakin banyak juga sampel yang mungkin diperlukan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai bab 13 yaitu sampling. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.